Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di perkuliahan Rekayasa Irigasi 1 pertemuan kedua. Berikut referensi yang saya gunakan. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas secara singkat tentang klasifikasi jaringan irigasi. Nah, sekarang akan kita bahas satu-satu tentang klasifikasi jaringan irigasi. Klasifikasi jaringan irigasi ditentukan oleh fungsi dari sistem jaringan irigasi itu sendiri, yaitu yang pertama mengambil air dari sumber, mengalirkan air ke dalam sistem saluran, membagi ke petak sawah, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Berdasarkan faktor pengaturan dan pengukuran debit aliran serta kerumitan sistem pengelolaannya, maka sistem jaringan irigasi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu jaringan irigasi sederhana. Jaringan ini memiliki ciri kesederhanaan fasilitas bangunan yang dimiliki, sehingga operasional pembagian air pada jaringan irigasi ini pada umumnya air tidak diukur dan diatur. Berikut gambaran jaringan irigasi sederhana. Dapat teman-teman lihat di sini bahwa pengambilan bebas dan tidak ada pengawasan dalam pengambilan air. Kemudian, saluran irigasi dan pembuangan tergabung. Adapun kelebihan dari jaringan ini yaitu yang pertama, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pembagian air tidak diukur atau diatur. Air lebih akan mengalir ke saluran pembuang. Yang kedua, petani pemakai air tergabung dalam satu kelompok jaringan irigasi yang sama, sehingga tidak memerlukan keterlibatan pemerintah. Yang ketiga, persediaan air biasanya berlimpah dengan kemiringan berkisar antara sedang sampai curam. Dan yang terakhir, tidak diperlukan teknik yang sulit untuk sistem pembagian airnya. Sedangkan untuk kelemahan dari sistem jaringan irigasi sederhana yaitu adanya pemborosan air. Dan karena pada umumnya jaringan ini terletak di daerah yang tinggi, air yang terbuang itu tidak selalu dapat mencapai daerah rendah yang lebih subur. Kemudian, terdapat banyak penyadapan yang memerlukan lebih banyak biaya lagi dari penduduk, karena setiap desa membuat jaringan dan pengambilan sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu umurnya mungkin pendek karena bangunan pengelaknya bukan bangunan tetap atau bangunan permanen. Kedua yaitu jaringan irigasi semi teknis. Jaringan ini memiliki ciri fasilitas-fasilitas yang ada untuk melaksanakan keempat fungsinya sudah lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan jaringan irigasi sederhana. 4 fungsi yang dimaksud di sini adalah fungsi dari sistem irigasi yang telah saya sampaikan, yaitu mengambil air dari sumber, mengalirkan air ke dalam sistem, membagi ke petak sawah, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Sistem pembagian air biasanya serupa dengan jaringan sederhana. Misalnya, bangunan pengambilan sudah dibangun permanen, debit sudah diukur, tetapi sistem jaringan pembagi masih sama dengan sistem irigasi sederhana. Hal ini ditunjukkan pemisahan saluran pembawa dan pembuang belum dipisahkan secara baik, dan pembagian petak tersier belum dilakukan secara detail sehingga sulit dilakukan pembagian air. Kemudian, bendungnya terletak di sungai lengkap dengan bangunan pengambilan dan bangunan pengukur di bagian hilirnya. Untuk jaringan irigasi semi teknis dibangun beberapa bangunan permanen di jaringan saluran. Pengambilan dipakai untuk melayani atau mengairi daerah yang lebih luas dari daerah layanan pada jaringan sederhana, dan untuk segi biayanya ditanggung oleh lebih banyak daerah layanan, dan organisasinya akan lebih rumit jika bangunan tetapnya berupa bangunan pengambilan dari sungai, karena diperlukan lebih banyak keterlibatan dari pemerintah. Klasifikasi jaringan irigasi yang ketiga yaitu jaringan irigasi teknis.
di mana seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini, ciri dari jaringan irigasi teknis yaitu memiliki fasilitas bangunan yang sudah lengkap. Salah satu prinsip rancang bangun dalam jaringan irigasi adalah pemisahan fungsi jaringan pembawa dengan jaringan pembuang. Bangunan ukur dan bangunan pengatur sangat dibutuhkan dalam pengaturan air irigasi. Petak tersier menjadi sangat penting karena menjadi dasar perhitungan sistem alokasi air baik jumlah maupun waktu. Jaringan irigasi teknis dilengkapi bangunan pengambilan yang permanen, sistem pembagian air yang dapat diukur dan diatur, serta jaringan pembawa dan pembuang yang telah terpisah. Saluran pembawa mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah dan saluran pembuang mengalirkan kelebihan air dari sawah-sawah ke saluran pembuang. Seperti yang saya katakan tadi, petak tersier sangat penting. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhan yang umumnya berkisar antara 50 sampai 100 hektar, kadang-kadang sampai 150 hektar. Jaringan irigasi teknis memungkinkan dilakukannya pengukuran air, pembagian air irigasi, dan pembuangan air lebih secara efisien. Kemudian kita akan membahas secara singkat tentang peta ikhtisar. Peta ikhtisar adalah cara penggambaran berbagai macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Peta ini umumnya dibuat berdasarkan peta topografi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur dengan skala 1:25.000. Peta ikhtisar irigasi memperlihatkan bangunan-bangunan utama, jaringan dan trase saluran irigasi, jaringan dan trase saluran pembuang, petak-petak primer, sekunder, dan tersier, lokasi bangunan, batas-batas daerah irigasi, jaringan dan trase jalan, daerah-daerah yang tidak diairi, misal desa-desa, dan daerah-daerah yang tidak dapat diairi karena tanah jelek, terlalu tinggi, dan sebagainya. Peta ikhtisar detail yang biasa disebut peta petak dipakai untuk perencanaan dibuat dengan skala 1:5000 dan untuk petak tersier 1:5000 atau 1:2000. Pada peta petak tergambar petak tersier, sekunder, dan primer. Sistem irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang saluran irigasi. Saluran irigasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, saluran irigasi utama di mana terdiri dari saluran primer dan saluran sekunder, kemudian saluran irigasi tersier, saluran pembuangan utama, dan saluran pembuangan tersier. Saluran irigasi utama terdapat 2 saluran, yaitu saluran primer, yaitu saluran yang membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran ini yaitu bangunan bagi yang terakhir. Kemudian saluran sekunder, yaitu saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung salurannya ini adalah bangunan sadap terakhir. Saluran irigasi tersier. Saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier dari jaringan utama ke dalam petak tersier saluran kuarter.
Saluran kuarter membawa air dari box bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke petak-petak sawah. Selanjutnya yaitu saluran pembuang utama. Untuk saluran pembuang utama terdiri dari saluran pembuang primer dan saluran pembuang sekunder. Saluran pembuang primer mengalirkan air lebih dari saluran pembuang sekunder keluar daerah irigasi. Saluran pembuang primer sering berupa saluran pembuang alam yang mengalirkan kelebihan air ke sungai, anak sungai, atau ke laut. Sedangkan saluran pembuang sekunder menampung air dari jaringan pembuangan tersir dan membuang air tersebut ke pembuangan primer atau langsung ke pembuangan alam dan keluar daerah irigasi. Dan yang terakhir yaitu saluran pembuang tersier. Saluran pembuang tersier terletak di antara petak-petak tersier yang termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sama dan menampung air baik dari pembuangan kuarter maupun dari sawah-sawah. Pembuangan tersier adalah pembuangan kategori terkecil dan akan dibagi-bagi menjadi ruas-ruas dengan debit yang seragam. Selanjutnya, kita akan membahas secara singkat bangunan pada jaringan irigasi beserta fungsinya. Yang pertama yaitu bendung. Bendung berfungsi untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi. Fungsi bendung dan fungsi bendungan berbeda. Fungsi bendungan adalah sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah yang besar dan melebihi kebutuhan. Selanjutnya yaitu kantong lumpur. Kantong lumpur berfungsi untuk mengendapkan atau menampung sedimen dari sungai agar tidak masuk ke dalam saluran irigasi sampai pada saat pembilasan. Kantung lumpur umumnya dibuat di sebelah hilir pintu intake bendung sebelum saluran induk. Berikut, teman-teman bisa lihat foto bendung dan kantung lumpur. Selanjutnya yaitu saluran induk atau saluran primer. Saluran primer berfungsi membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang dialiri. Batasnya yaitu bangunan bagi yang terakhir. Kemudian ada saluran sekunder di sini dan di sini ya. Fungsinya untuk membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Kemudian ada saluran tersier. Saluran tersier ini berfungsi membawa air dari bangunan sadap tersier ke jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah box bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah-sawah. Selanjutnya ada bangunan bagi. Bangunan bagi berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Selanjutnya ada bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap berfungsi membagikan air dan mencabangkan dari saluran primer ke saluran primer yang lain dan atau dari saluran primer ke saluran tersier, kemudian saluran primer ke saluran sekunder dan atau saluran sekunder ke saluran tersier, dan saluran sekunder yang satu ke saluran sekunder yang lain ataupun saluran sekunder ke saluran tersier. Berikutnya yaitu bangunan sadap. Bangunan sadap berfungsi untuk menyadap
atau mengambil air dari saluran primer ke saluran sekunder atau tersier dan atau dari saluran sekunder ke saluran tersier. Selanjutnya, di saluran tersier terdapat box-box tersier. Box-box di saluran tersier berfungsi membagikan aliran untuk dua saluran atau lebih, tersier, subtersier, dan atau kuarter. Itulah materi pada pertemuan kedua pada video ini. Untuk segala kekurangan, kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.